Selanjutnya kita akan coba masuk transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi kas masuk. Jadi transaksi kas masuk itu adalah transaksi untuk mencatat semua pemasukan uang kas kita, kas atau bank ya. Jadi setiap kali ada uang masuk, itu kita harus masukkan di modul ini, modul kas masuk. Jadi contohnya seperti ini. Jadi eh, tadi kita kan sudah ada penjualan. Yang ini contohnya ya. Kita coba kembali lagi ke menu penjualan. Nah, di sini kan ada invoice penjualan 001. Customer-nya adalah Andara, nama barangnya sepatu dan baju. Nah, penjualan ini tentunya kan nanti akan kita terima uangnya. Jadi pada waktu kita terima uangnya, kita masuk ke transaksi kas masuk namanya. Jadi ini kita contohnya saja, tanggal 1 Januari di cost centernya Jakarta, terus kemudian salesman kita kosongkan saja ya, terus kemudian nomor dokumennya adalah CBPV 1001. Ini nomor vouchernya ya. Terus kemudian cash account. Cash account itu adalah uang itu masuk ke rekening cash mana. Ini sebagai contoh ke rekening kas BCA atau cash in bank BCA. Nah, kemudian kode transaksi itu adalah uang itu masuk atas transaksi apa gitu, atau kode kode transaksinya apa. Karena ini adalah collection atau tagihan dari invoice penjualan kita, jadi kode transaksinya adalah piutang usaha. Karena tadi pada waktu kita jual kan eh, itu kita anggap sebagai piutang. Jadi ketika kita terima uang, kita juga kita anggapnya ini adalah pembayaran piutang. Sama seperti pada waktu kita jual tadi kode transaksinya. Terus kemudian lawan transaksi. Lawan transaksi itu adalah nama customer yang tadi kita jual. Tadi kan kalau kita lihat penjualan tadi, customernya adalah Andara ya. Jadi pada waktu masuknya ya tentu saja kita harus masukkan lawan transaksinya adalah Andara. Terus kemudian referensinya itu adalah itu nomor invoice kapan kita jual atau nomor invoice berapa kita jual. Karena tadi kita jualnya invoice 1001, jadi kas masuknya juga harus sama invoice 1001. Ini harus sama ya cara penulisannya. Jadi itu nanti akan berkaitan dengan edgingnya atau piutangnya. Terus kemudian kas masuk, ini berapa uang yang kita terima. Ini anggap aja contoh kita bayarnya 3 juta. Jadi tadi kan invoice 1001 itu nilainya kalau kita lihat di sini itu sebenarnya adalah tepatnya adalah 4770225. Nah, kemudian kita anggap aja ini baru bayar sebagian ya. Seperti itu. Jadi kita contohnya saja kita masuknya adalah 3 juta. Jadi kita ketik sesuai uang yang kita terima. Karena kita belum bayar full, jadi kita baru bayar sebagian ya. Jadi keterangannya kita anggap saja pembayaran invoice. Seperti itu. Nah ini untuk transaksi penerimaan sudah selesai, cukup seperti itu cara inputnya. Kemudian jika ada penerimaan lagi, kita masuk ke penerimaan yang kedua. Ini kebetulan contohnya adalah tanggalnya sama, tanggal 1 juga, lokasinya juga sama di Jakarta. Terus nomor vouchernya, nomor voucher selanjutnya, nomor 1002. Cash account-nya juga sama, kita anggap aja terima di BCA juga. Terus ini juga masih transaksi yang sama. Cuma ini invoice 1002 dan customer-nya adalah mitra bersama. Terus kemudian kita terimanya adalah 4 juta misalnya saja. Jadi kita cara inputnya seperti ini. Nah di samping penerimaan dari penjualan atau collection, ini bisa juga untuk penerimaan yang lain-lain. Atau ya intinya semua penerimaan harus diinput di sini. Contohnya misalnya adalah setoran modal, misalnya tanggal 1 Januari
Ini juga terjadi setoran modal misalnya saja. Nomor vouchernya adalah 1003. Ini masuk ke rekening BCA. Kode transaksinya adalah karena ini setoran modal, kita anggap aja setoran modal Bapak XXX misalnya, atau Bapak siapalah nanti. Atau kita cukup tulis setoran modal gitu aja. Ini tidak masalah. Lawan transaksinya kita bisa kosongkan kalau di luar hutang atau piutang. Referensinya juga kita bisa kosongkan atau bisa kita ketik manual. Nah, ini kas masuk ini adalah uang kas yang kita terima. Jadi anggap aja pada tanggal 1 Januari itu kita ada uang masuk sebesar 500 juta. Catatannya agar lebih mudah atau tidak lupa, kita tulis saja setoran modal awal. Jadi cara bacanya pada tanggal 1 Januari 2002 di Jakarta Sunter, nomor vouchernya adalah 1003, masuk ke rekening BCA, terjadi setoran modal Bapak XXX sebesar 500 juta. Nah, misalnya juga ada transaksi yang lainnya lagi. Transaksi selanjutnya itu nomor voucher 1004 misalnya. Terus ini masuknya ke Bank Mandiri misalnya. Nah, pada tanggal 1, nomor voucher 4, ini ada pinjaman dari bank. Maka kode transaksinya adalah bank loan misalnya. Ini kode transaksinya sesuai dengan chart of account yang sudah kita set up di awal tadi ya. Nah, misalnya saja ada pinjaman bank sebesar 800 juta, maka harus dicatat juga di transaksi kas masuk. Dan ini keterangannya sebenarnya juga, kalau keterangan itu bebas ya, ditulis apa saja. Ini agar lebih mudah kita tulis saja pinjaman bank. Jadi seperti itu cara input transaksi kas masuknya. Nah, nanti kalau ada transaksi selanjutnya tinggal kita tulis saja di bawahnya. 6, 7, 8, 9, dan seterusnya.